Buat kalian yang mungkin masih kuliah atau mungkin kalian sudah mau lulus kuliah, di video ini gue bakal sharing ke kalian semua bagaimana caranya kalian setelah lulus kuliah atau mungkin pas kalian kuliah itu kalian sudah bisa menjalankan bisnis. Dan dalam mempersiapkan bisnis ini ya, yang di mana ID card ini, itu kalian bisa mempersiapkan modalnya tersebut dengan berinvestasi rutin di reksadana. Penasaran bagaimana strategi dan plan secara detailnya? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, let's start. Jadi gini, soal anak kuliah atau anak yang baru lulus kuliah. Menurut pendapat gua, mereka ini cenderung yang memiliki penghasilan belum sebanyak orang-orang yang kerja di kantoran. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih usaha yang bisa mereka lakukan gitu ya? Atau mungkin punya bisnis apa nih yang bisa kalian lakukan gitu ya? Dari modal usahanya yang kecil. Nah, ternyata gue temukan di sini adalah ID card, guys. ID card, kalau misalkan kalian ID card, kalau di kantor itu kan ada ID card kan, kayak semacam misalkan nama gue Jason Armus, jabatan apa tuh ada. Nah, itu kalian bisa jadikan usaha juga tuh ya, ID card ini. Karena menurut gue modalnya itu cukup affordable, yaitu Rp1.775.000. Ini berdasarkan data yang gue temukan di Shopee. Jadi Rp1.775.000, kalian itu udah dapat mesin laminating, pon, plong, pemotong PVC, ya kan, PVC ID card, ya kan, 50 lembar, pembolong ID card, free video tutorial. Jadi ini kayak udah paket usaha gini kan. Nah, oke, sekarang kalian udah tahu nih, berarti usahanya bakal dapat apa aja dan modalnya berapa. Sekarang adalah bagaimana caranya kalian itu bisa mengumpulkan dana buat membeli ini, ya, seharga Rp1.775.000. Nah, kalian bisa menggunakan metode reksadana ya, dengan kalian menyisihkan rutin setiap bulannya di reksadana. Nah, gimana caranya? Kalian bisa contoh pakai aplikasi Bibit. Nah, di aplikasi Bibit itu ada yang namanya fitur goal setting. Jadi di fitur goal setting itu kita akan ngebantu nih. Misalkan kita punya tujuan apa, terus juga berapa yang harus kita sisihkan rutin sampai tujuan investasi tersebut tercapai. Misalkan lo targetin 1 tahun, ya udah, berarti per bulan berapa yang lo harus sisihin itu ketahuan di sana. Nah, di sini berarti kan kita tinggal klik aja di goal settingnya itu, pilihlah tujuan kita apa, misalkan bikin usaha, lainnya lah gitu. Terus bikin usaha, misalkan ID card. Terus nominal yang harus tercapai itu Rp1.775.000. Terus jangka waktu untuk pencapaiannya berapa lama? Oh, 1 tahun. Ya udah. Berarti nanti bakal keluar proporsi investasinya plus juga berapa yang harus disisihkan setiap bulan. Nah, ternyata yang harus disisihkan setiap bulan itu adalah Rp130.000, guys. Nah, Rp130.000 dan proporsi investasinya itu sudah diatur ya. Kayak misalkan berapa persen di reksadana pasar uang, berapa persen di reksadana obligasi, berapa persen di reksadana saham. Jadi, robo-advisor ini udah ngebantu kalian yang pemula yang nggak tahu mungkin seperti apa reksadana secara detail, ini udah dibantu proporsinya. Juga udah direkomendasikan atau ya direkomendasikan reksadana yang bagus ya, seperti itu. Dan sisanya nanti kalian tinggal pelajari sendiri ya, kedepannya kalau kalian memilih reksadananya sendiri. Cuman at the end of the day ini udah dipermudah, kita fokusnya adalah rutin aja gitu. Rutinnya Rp130.000. Nah, Rp130.000 ini ya kan, per bulan. Berarti kalian harus bagaimana caranya ada modal segini gitu ya. 130.000. Mungkin gue pikir-pikir lagi, mungkin kalian coba nyisihin 7.000 setiap kalian kuliah.
Asumsikan aja lu kuliah seminggu itu 5 kali kan. 7.000 aja dikalikan dengan 5 aja udah 35.000. Ya lo tinggal kalikan sama sebulan aja udah berapa gitu. Seperti itu aja udah di atas daripada 130.000 loh. Seperti itu guys. Jadi setelah itu kalian bisa konsisten sampai 1 tahun dan itu tercapai, ya udah fokus kalian adalah membeli barang tersebut dan udah deh mulai usaha gitu. Cari kira-kira mana nih potential customer kalian. Nah setelah itu kan kalian udah bisa menghasilkan income tambahan gitu. Selain kalian kuliah, kalian juga menghasilkan income tambahan. Ini juga berlaku buat orang yang setelah lulus kuliah bisa buat tambahannya juga. Misalkan kalian kerja di kantoran, terus kalian ada tambahan kayak gini kan lumayan gitu buat memasukkan kalian. Karena kan kalian tahu sendiri kan, bahwa kebutuhan itu juga nggak sedikit. Makanya kalian butuh usaha sampingan. Nah ini yang bisa kalian lakukan. Seperti itu guys. Mudah-mudahan ide gue yang gue baru dapat ini dapat bermanfaat buat kalian juga. Dan kalau kalian mau mempelajari lebih dalam soal reksadana, kalian bisa cek di playlist dana darurat gue yang ada di samping. Dan kalau kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Nanti kalian bisa dapat cashback sebesar 25.000. Lumayan kan buat nambah investasi kalian? Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.